Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Lia, bagaimana kabar Bu Lia? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Siti juga bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bagaimana Bu Lia? Tadi pagi katanya set perlu ngobrol dengan saya. Ada apa nih? Iya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Siti sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Saya sedikit ada problem nih Bu di sekolah saya, terutama di kelas saya. Saya ingin Mm-mm. di-coaching sama Bu Siti. Wah, Boleh ya Bu? boleh. Eh, kebetulan waktu saya luang, tapi bicara soal coaching, tentunya Bu Lia ada keinginan sesuatu nih, ada sesuatu. Ini apa tujuannya nih kira-kira? Nantinya ini kan saya ada problem, nantinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ke Bu Siti kan siapa tahu ada solusi dari saya ya kan. Saya bisa Ya, dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan gitu, Bu Siti. oke. Memang ada masalah apa? Jadi gini, Bu, Hmm. ada satu siswa, saya kan mengampu PAI di kelas 1 sampai kelas 6. Ini Iya. ada satu siswa di kelas 5 itu yang apabila masuk di pelajaran saya itu kurang semangat, Bu. Bahkan udah 2 pertemuan terakhir anak tersebut tidak masuk tanpa izin. Ini yang kadang membuat saya merasa bingung menghadapinya, Bu. Oh gitu, baik. Jadi ini eh, kuliah punya masalah sudah ada 2 pertemuan, salah satu siswa ini tidak berangkat sekolah, gitu ya. Nggih, nggih Ini betul, Bu. kira-kira Ibu sudah menelusuri penyebabnya apa belum nih? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut di bukan jam di kelas 5 itu dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya, Bu. Oke. Lalu dari pengamatan Bu Lia kira-kira kenapa ini Nah, iya, Bu, tidak suka setelah belajar menengan? iya, setelah saya amati dan saya tanyakan juga langsung kepada anaknya, memang tidak suka pelajaran PAI karena ada alasannya, Bu. Karena dia katanya dia belum lancar membaca huruf hijaiyah karena memang kata karena jarang ngaji katanya, Bu. Lah itu Oh, jadi membuat anak itu malas membaca, kan kadang di materi PAI kan juga banyak ayat-ayatnya gitu ya, Bu. Jadi dia kayak betul. merasa, "Ah, nggak bisa baca huruf hijaiyah," gitu. Jadi malas mengikuti pelajaran saya. Itu sih berdasarkan pengamatan saya, Bu Siti. Oke. Nah, memangnya Bu Lia menginginkan kondisi seperti apa sih di dalam kelas? Ya, saya menginginkan yang pasti mengharapkan murid tersebut itu yang satu siswa itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Oh gitu. Lalu begini, eee, ada tidak yang bisa Bu Lia lakukan untuk kira-kira meningkatkan motivasi belajar anak ini? Ya, kalau dari berdasarkan pengamatan saya tadi sih ternyata kan memang saya merasa saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga anak tersebut mungkin merasa tidak semangat untuk mengikuti pelajaran saya. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar sama saya. Gitu Bu Oke. Siti. Oke. Nah, lalu gini, selama ada dulu metodenya sudah banyak dilakukan, kemudian begini, pernah tidak ada metode yang pernah dirasakan berhasil, Ibu lakukan di dalam kelas? Ada Bu, ada. Oh ada ini, pernah saya melakukan satu kegiatan ice breaking dengan lomba urut huruf hijaiyah. Iya. Jadi murid itu semuanya diminta menuliskan di kertas masing-masing, menuliskan huruf hijaiyah, bebas. Terus nanti setelah itu, mereka berlomba mencari urutan, misal menuliskan huruf K, berarti cari huruf yang sampingnya alif, ba, ta, sa, jim. Itu Oke. minimal 5 huruf, berarti 5 temannya digabungkan kan jadi mereka ada yang tidak hafal kan nanti dibantu sama temannya gitu, Bu. Itu Oke. yang sudah saya lakukan. Oke, baik. Lalu begini, kalau misalnya ini dibuat skala 1 sampai 10 nih, kira-kira
keberhasilan Bu Lia dengan metode itu dalam skala berapa? Kalau saya berikan peringkat menurut saya ya Bu, itu 8 dari 10 Bu, Oke. keberhasilannya. Oke oke oke. Lalu Bu Lia punya rencana apa nih ke depannya? Saya mempunyai rencana yang akan saya lakukan, itu akan saya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi kegiatan ice breaking yang sangat Oke. menarik seperti lomba yang tadi urutan huruf hijaiyah yang tadi saya ceritakan, dan juga mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari saya Oke sebagai oke. pendidik. Oke. Lalu ada nggak kira-kira yang orang-orang di luar Bu Lia yang bisa membantu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada Bu kepala sekolah dan rekan sejawat saya otomatis Bu, dan tak lupa juga saya mengkomunikasi dengan wali murid dan orang tua siswa Bu. Lalu kira-kira berapa rentang waktu yang dibutuhkan? Berbicara rentang waktu, Mm-mm. kayaknya secepatnya Bu, kan Oke. saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka. Tetapi kalau sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik dari murid maupun dari saya Bu. Oke, betul sekali Bu Lia. Nah, ini mau mulai kapan ini? Secepatnya Bu, secepatnya. Oke. Walaupun memang hasilnya tidak instan, Bu, kan butuh waktu. Tapi kalau untuk aksinya secepatnya saya akan lakukan Bu. Oke, baik-baik. Lalu komitmen apa nih yang ingin Bu Lia lakukan mengenai rencana ini supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu, saya akan konsisten terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lain maupun di sekolah lain untuk meningkatkan kompetisi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa Oh, menerapkan pembelajaran di kelas kayak gitu. oke, siap-siap. Baik, bagus sekali. Kira-kira butuh dukungan apa lagi nih dari pihak lain? Kalau dukungan di sekolah saya, dukungan secara sarana prasarana maupun moral sudah saya dapatkan Bu, dari kepala sekolah maupun teman-teman rekan sejawat. Oke, oke. Mungkin yang paling penting memang internal dari diri saya Bu, yang harus konsisten dalam menjalaninya. Oke, baik-baik, siap. Tapi saya dengar kuliah sudah sangat yakin ini, ya. Ya, baik-baik. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar, ge. Iya. Amin. Eh, sepertinya Bu Lia sudah membuat desain rencana yang segitu baik. Eh, rencana sudah dari langkah per langkah sudah begitu runtut dan baik. Nah, sekarang terakhir gimana nih perasaannya setelah ngobrol-ngobrol kita? Alhamdulillah Bu, Masya Allah, saya merasa lega dan senang setelah berbicara dengan Bu Siti. Jadi saya bisa mendapatkan solusi yang saya inginkan Bu. Oke, oke, baik-baik. Syukur saya ikut senang mendengarnya. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Siti sudah mau meluangkan waktu untuk saya berbincang dengan saya. Jadi saya bisa Oke, menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu. sama-sama. Saya juga ikut senang bisa mendengarkan cerita Bu Lia. Semoga kita bisa tetap berbagi hal baik ke depannya untuk Amin. memperbaiki ya memperbaiki cara kita mengajar, cara kita dalam bekerja, gitu ya. Oke, Amin. Tinggi. Oke, baik amin. Ibu Lia, sampai jumpa lagi nggih. Bu Siti, sampai Jaga jumpa. kesehatan, Ya, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.